Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM dari tulisannya Dayura Dali Dayulia. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Ngunduh Mantu Gunung Pengantin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gunung Pengantin. Kata kakek dan nenek buyutku, gunung itu dinamai Gunung Pengantin karena terkenal dihuni oleh salah satu hantu wanita, memakai baju putih panjang layaknya seorang pengantin. Beberapa tahun, gunung tersebut dijadikan sebagai gunung sarana pendakian karena keindahan alam juga sumur yang ditemukan di dekat curug. Di sepanjang jalur P Ipar menuju P terakhir, yaitu P Buyut, dikelilingi bunga primula atau bunga kunci dan bunga kantung semar yang menjadi salah satu pemandangan indah untuk para pendaki. Di tempat kami ada gunung yang sering didatangi oleh para pecinta alam. Dari luar pulau, kota, banyak yang datang untuk mendaki menaklukkan gunung itu. Tetapi walau gunung tersebut sangat ramai dikunjungi, tetap alam banyak menyimpan rahasia dan misteri. Kata kakek dan nenek buyutku, gunung itu dinamai Gunung Pengantin karena terkenal dihuni oleh salah satu hantu wanita memakai baju putih panjang layaknya seorang pengantin. Hal tersebut sangat dipercaya dari dahulu sebelum dan bahkan sesudah tempat kami menjadi seramai ini penduduknya. Mitos dan menurut orang zaman dulu, di desa ada gadis muda yang baru saja menikah 6 bulan. Diketahui kalau mertuanya selalu menuntut untuknya hamil. Lantaran dia belum juga hamil, ada kata-kata dari mertuanya yang menyakiti hati si gadis, sehingga gadis itu nekat keluar dari rumah dan berlari menuju gunung. Lantaran suaminya juga tidak ada sedikit pun membelanya, meski tahu kata-kata ibunya sangat menyakiti dia yang sebagai istri. Katanya, ketika disusul dan dicari oleh orang tua si gadis dengan bantuan warga sampai lebih dari seminggu pencarian, mereka sama sekali tidak pernah menemukan si gadis. Hingga keputusan terakhir adalah diikhlaskan dan dipercaya telah meninggal di sana karena tersesat, lalu kelaparan dan kehausan, sebab lama tidak ditemukan. Beberapa tahun gunung tersebut dijadikan sebagai gunung sarana pendakian karena keindahan alam, juga sumur yang ditemukan di dekat curug. Di sepanjang jalur pos Ipar menuju pos terakhir, yaitu pos Buyut, dikelilingi bunga primula atau bunga kunci dan bunga kantung semar yang menjadi salah satu pemandangan indah untuk para pendaki. Berita menyebar dan memperkuat asal-usul Gunung Pengantin karena banyak para pendaki yang mengaku melihat sosok gadis memakai baju putih seperti pengantin. Cukup banyak juga para pendaki mengaku sosok perempuan itu mendatangi salah satu dari mereka lalu bertanya, "Bisa carikan saya anak?" Sang pendaki yang ditanya setelahnya hampir kebanyakan menjadi linglung dan merasakan kesedihan. Apalagi jika sang pendaki adalah perempuan, mereka akan menangis histeris, merasakan sedih yang begitu mendalam tanpa tahu sebabnya apa. Sejak saat itu para penduduk meyakini sosok hantu gadis itu adalah gadis pengantin yang melarikan diri ke gunung dan menghilang. Para penduduk menghimbau anak-anak tidak boleh bermain di dekat gunung pengantin ketika menjelang petang, dikarenakan tidak mau ada sesuatu yang buruk terjadi. Namaku Bima, umurku 11 tahun. Aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu, sehingga untuk jajan saja orang tuaku tidak bisa memberikanku uang, walau hanya Rp2.000. Bisa makan saja sangat beruntung. Suatu hari sekitar jam 1 siang, aku tengah mencari kayu bakar di Gunung Pengantin. Kata bapak dan ibu, aku tidak boleh ke sana. Tetapi jiwa penasaranku membantah larangan itu, sehingga aku tetap pergi dan nyatanya tidak pernah terjadi apapun sampai saat ini. Kuceritakan pada ibu dan bapak bahwa aku mencari kayu bakar di gunung tersebut. "Kamu, koyo dibalangin ngayal banget oleh." Awalnya mereka memarahiku,
Namun karena setiap hari aku membuktikan kalau siang hari itu tidak ada apa-apa di sana, mereka pun pasrah dan mengizinkanku. Dengan syarat jam 4 sore harus sudah berada di bawah kaki gunung. Seperti biasa saat sedang mencari kayu bakar, aku melihat dan tidak jarang menemui rombongan orang mendaki. Setelah kuperhatikan, aku memiliki ide untuk menjual air minum pada mereka. Di gunung itu ada sebuah sumur yang airnya sangat-sangat jernih dan bahkan orang-orang yang ke sana bisa mengambil dan meminumnya langsung. Airnya dingin dan segar, seperti air yang disimpan dalam botol kendi. Akan tetapi karena letak sumur itu lumayan jauh dari jalur pendakian, sehingga banyak juga orang yang malas ke sana. Beberapa hari kemudian aku mencoba menjual 5 botol air yang kuambil dari sumur itu menggunakan botol bekas yang sudah kucuci bersih dengan sabun. Lalu kubersihkan lagi dengan air panas. Entahlah, kutiru saja cara membersihkan botol seperti Bibi yang mencuci Dot milik Tika, bayi 3 bulan keponakanku. Tidak kusangka semuanya laku terjual. 1 botol berukuran sedang aku jual 2.000 saja. Pada hari itu untuk pertama kalinya aku bisa memegang uang 10.000 hasil jualan sendiri. Langsung kupakai untuk jajan separuh dan sisanya kuberikan pada ibu. Sampai saat ini aku melakukan kebiasaan itu sembari mencari kayu bakar sambil berjualan. Aku tidak akan naik sampai puncak, tapi akan berhenti dan mangkal di pos keempat, yaitu pos Mantulanang. Kebiasaanku di sana sampai dihafal oleh para pendaki yang lewat. Mereka merasa terbantu dengan adanya aku yang berjualan air, karena tidak akan susah untuk berjalan ke lokasi sumur yang jaraknya cukup jauh dari jalur pendakian. Seperti biasa siangnya aku bersiap naik ke Gunung Pengantin untuk berjualan dan sekalian mencari kayu untuk ibu. Tiba-tiba teman mainku yang bernama Alif datang menghampiri. "Mau kemana, Bim?" "Biasa jualan air sama sekalian nyari kayu bakar buat ibu." Alif ini adalah anak korban perceraian. Kedua orang tuanya pergi entah kemana. Setelah berpisah, yang jelas aku tahu Alif sekarang tinggal dengan paman dan bibinya. Paman dan bibinya juga memiliki 2 anak yang masih kecil. Keekonomian membuatnya tidak jauh berbeda denganku. Jarang jajan atau bisa dikatakan tidak pernah jajan. Rumah kami berdekatan, hanya berseberangan di antara jalan setapak yang biasanya dilewati pendaki berjalan kaki. Bagi yang tidak mau menyewa jasa ojek untuk menuju pos 1, yaitu pos bapak mertua, mereka akan lewat jalan itu dan secara melewati rumahku dan rumahnya pamannya Alif. Sering kulihat dia dimarahi dan disuruh-suruh oleh paman dan bibinya karena rumah kami dekat, jadi aku sering melihatnya saat hal itu terjadi. Hari itu Alif meminta untuk ikut karena dia ingin punya uang sendiri untuk jajan. Aku pikir ada teman itu menjadi asik, jadi aku mengizinkannya. Dari siang sampai jam 4 sore kami berjualan dan Alif juga membantuku mengumpulkan, membawa kayu sampai rumah. "Lip, ini buat kamu." Kusodorkan uang 10.000 padanya dan aku memegang 15.000. Dia tampak senang sampai kebiasaan kami jadi keterusan dan terus berjualan bersama. Satu hari itu kami turun dari gunung terlalu sore. Biasanya jam 4 kami sudah ada di pos kedua, pos ibu mertua. Estimasi pos 2 ibu mertua ke pos 4 Mantulanang memakan waktu kurang lebih 3 jam. Tetapi saat ini sekitar jam 4 sore kami berdua malah baru mau turun dari pos Mantulanang karena lupa waktu, terlalu asik mengobrol. "Bim, kita kesorean ini pulangnya, nanti sampai bawah pasti udah gelap," ujar Alif yang berjalan di belakang. Kami turun gunung sambil memikul masing-masing seikat ranting kering yang kami kumpulkan. "Iya, ayo cepetan jalannya," balasku mempercepat langkah. Anehnya, setelah kami berjalan cepat, aku justru merasa kami berdua tidak sampai di bawah. Seketika perasaanku tidak enak. Segala pikiran negatif dan bayangan tidak menyenangkan muncul secara tiba-tiba di benakku. Cahaya matahari perlahan sudah hilang dan tiba-tiba Alif menyuruhku berhenti sejenak setelah berjalan turun ngebut. Kurang lebih 1 jam sudah ada, hampir sampai di pos 3, pos Ipar. "Berhenti dulu, Bim." "Apa?" Aku menoleh dengan mata sipit karena keringat yang masuk ke mata sehingga membuat perih. Ditambah ranting-ranting di atas pundak serasa semakin berat. "Aku dengar suara ibuku manggil." "Ah?" Aku terkejut ibunya manggil katanya. Berdiri menjaga keseimbangan tubuh sembari 1 tangan merangkul ranting-ranting kayu yang kupikul, sedangkan 1 tangan lagi berpegangan pada tumbuhan liar yang kuyakini cukup kuat. "Aku dengar suara ibuku, Bim," Alif berkata lagi, padahal ungkapan awalnya saja belum aku jawab.
Alip mulai mengedarkan mata, tetapi tetap sembari memegangi ikat ranting yang ada di atas pundak. Bukan ibumu, Lip. Kita di gunung. Mana ada suara orang dari bawah manggil. Lagian ibumu juga bertahun-tahun gak pulang. Masa iya sekarang kamu dengar suara ibumu? Tanpa bisa aku tahan lagi, bulu kuduk di tubuhku mulai meremang. Tapi aku benar-benar dengar suaranya. Apa iya ibuku pulang terus nyusulin aku ke sini karena belum pulang ya? Gak mungkin menurutku, Lip. Aku berusaha untuk membuat Alip melupakannya dan lanjut berjalan untuk turun pulang. Sebab waktu akan terus berjalan walau kami tetap berhenti. Akan semakin gelap dan belum tentu aku dan Alip bisa turun dengan benar karena tidak adanya alat penerangan. Udah, ayo kita pulang sebelum malam. Itu bukan ibumu, bukan? Tuh, denger nggak? Itu benar-benar suara ibuku, Bim. Nada suaranya bersungguh-sungguh, seakan dia telah merasa sangat rindu. Lip, gak mungkin itu ibumu. Dari pos 1 bawa mertua sampai sini itu sekitar 4 jam loh. Ayo kita pulang, nanti kita makin malam. Ya kalau ketemu pendaki di jalan, kalau enggak. Udah, kamu salah denger itu. Aku gak salah denger, kamu coba dengerin baik-baik. Aku terdiam, mencoba mendengarkan. Kayu di atas pundak semakin lama semakin berat dan membuat pundak sakit. Aku mengerti seberapa rindunya dia pada ibunya. Tetapi yang benar saja dia dengar suara ibunya memanggil, sedangkan aku tidak mendengar suara orang selain suaraku dan Alif yang berdebat. Alif masih saja mengedarkan pandangan, mungkin mencari-cari dari mana arah tempat suara itu berasal. Sedangkan aku tetap diam sembari mulai khawatir dan terus merinding, mengingat waktu makin terulur. Lip, aku bingung. Melihat Alif menurunkan kayu di atas pundaknya, aku pun ikut-ikutan menurunkan kayu yang kupikul. Menatap Alif yang tiba-tiba menatap ke satu arah lurus. Bima, itu ibuku. Itu ibuku, Bim. Aku melihat ke arah yang ditunjuk Alif, tetapi tidak melihat seorang pun. Mana? Tanyaku, sebab mulai emosi karena merasa ini akan menjadi tambah lama. Itu, dia menunjuk ke arah yang tetap. Ibu. Alif. Aku mengejar Alif yang tiba-tiba saja berlari. Terus kupanggil sampai sendal yang kupakai putus karena rumput dan akar pohon liar yang kuterobos begitu saja. Saat sendalku putus, aku sempat berhenti, berniat memperbaiki, mungkin saja masih bisa dipakai lagi. Akan tetapi ketika aku melihat Alif berlari makin jauh, aku jadi melupakan niat tentang sendal dan memilih lanjut berlari, mengejarnya tanpa alas kaki. Tunggu, Lip. Tubuh Alif makin tidak terlihat. Aku sudah terlalu jauh tertinggal di belakang. Tumbuhan liar dan zona tanah yang tidak rata pada gunung membuat aku yang sebenarnya bisa berlari cepat menjadi lambat karena harus melompati semak juga menyibak tanaman untuk melihat jalan. Sampai akhirnya aku melihatnya di depan sana, Alif memeluk sosok perempuan yang membuatku langsung berhenti melangkah. Bisa aku tebak rambutnya sepanjang betis, gaun putih, kulit pucat, sedang mengelus-ngelus belakang kepala Alif. Dadaku berdebar hebat. Dengan menahan ragu, aku terus melangkah pelan. Sembari gemeteran, aku memberanikan diri memanggil Alif. Lip, Alif, itu bukan ibumu. Ayo, kita pulang. Nanti kamu dicariin sama pamanmu. Alif menoleh padaku dengan mata basah dan senyuman, diselingi suara ingus layaknya bocah yang habis menangis. Dari cara Alif menatapku seolah dia meyakinkanku kalau itu memang ibunya. Dan ketika aku berusaha melangkah untuk mendekat lalu menarik Alif, tiba-tiba di belakang wanita itu muncul sesosok tubuh besar yang terjun mendarat dari atas pohon. Berbulu lebat, badannya besar dan tinggi. Refleks aku berteriak dan berbalik, lalu lari kencang meninggalkan Alif, menerobos kembali rumput dan tumbuhan liar sampai kakiku tersandung tumbuhan dan membuatku jatuh terjerembab. Masuk ke dalam semak, tubuh kecilku langsung tenggelam begitu saja. Bau tanah dan tumbuhan khas tercium begitu jelas. Aku tidak langsung bangun, tapi duduk dengan nafas tidak stabil, melihat ke arah Alif. Sosok wanita itu membawa Alif berjalan bersamanya, pergi entah kemana. Namun dari arah jalan yang mereka ambil, mereka sedang menuju curug dan sumur tempat aku mengambil air bersama Alif untuk dijual. Pikiran kacau, baju basah karena keringat, tangan gemeteran ketika aku melihat bayangan hitam dengan suara yang sangat gampang dikenali, tengah berjalan ke arahku. Itu babi hutan. Sontak aku menangis dalam diam. Aku berdoa meminta keselamatan pada Tuhan di antara tumbuhan liar yang menutupi penuh tubuhku. Beruntung tidak lama hewan buas itu hanya lewat.
juga sama sekali tidak menyadari keberadaanku. Segera aku bangkit, hutan sudah mulai gelap, tetapi masih ada cahaya remang yang membuatku masih bisa melihat. Berdiri sambil berpikir, apakah aku akan nekat pulang dan meninggalkan Alif? Lalu bagaimana aku akan berkata pada paman dan bibinya? Juga aku pasti dimarahi oleh orang tuaku karena telah lalai atas peringatan. Apalagi terjadi hal seperti ini, jelas aku takut dan bingung dalam satu waktu. Sudah kuputuskan aku kembali menyusul Alif, mengikuti ke arah wanita itu membawa Alif. Alif, Alif! Sembari berjalan melihat kanan kiri, kupanggil dia. Hingga harapan muncul begitu melihat Alif di depan sana, tidak jauh di tepi curug. Aku tidak langsung menghampiri, melainkan diam berjongkok karena heran melihat Alif yang tidak memakai baju, hanya celana saja. Di sana juga ada sosok wanita yang membawa Alif, sedang duduk di batu sedangkan Alif berjongkok. Sosok wanita itu menyerok air dari curug menggunakan gayung batok kelapa. Aku melihat sosok wanita tersebut memandikan Alif. Dari atas kepala air diguyurkan ke tubuh Alif. Aku menahan nafas. Kala sosok wanita itu tiba-tiba berhenti menyiram Alif dan justru malah melihat ke arahku. Hampir pingsan dan kembali lari ketika wajah wanita itu begitu hitam legam. Dengan mata bulat tanpa kelopak, dari semua warna kulit hitam wajahnya, bola mata putih nyala yang paling menonjol. Juga terlihat garis lengkung dari mulutnya yang tersenyum menyeramkan padaku. Tidak berapa lama aku lihat Alif kembali memakai baju. Dia berjalan ke arahku, seakan tahu aku ada di sini sejak tadi. Padahal Alif sama sekali belum menoleh ke arahku dari tadi aku datang menyusul. Ayo Bim, ajaknya. Aku terbengong melihat tingkah Alif seperti sudah tidak terjadi apa-apa. Lip, kita mau kemana? Pulang kan? Oh, iya. Walau sebenarnya ada pertanyaan di benak tentang kenapa hantu wanita itu memandikan Alif dan kenapa dia tidak terlihat takut sedikit pun. Kami turun gunung berdua dalam ketemaraman yang begitu sunyi sepi. Benar-benar tidak bertemu satu orang pendaki sekalipun. Alif juga tidak berkata apa-apa selama kami berjalan. Aku mengikutinya tanpa sendal, sementara dia berjalan biasa. Tidak ada basa-basi seperjalanan kami. Anehnya aku merasa kali itu kami cepat sampai di bawah, di pos bapak mertua. Mungkin hanya memakan waktu 15 menit. Padahal seingatku harusnya bisa sampai kurang lebih 3 jam sampai di bawah. Dan tentunya aku juga sempat berpikiran bagaimana caranya turun kalau tidak bertemu pendaki. Secara kami tidak ada alat pencahayaan. Bahkan kami tidak membawa ranting yang sudah kami tinggalkan. Sesampainya di bawah aku terhenti karena Alif juga tiba-tiba berhenti. Ada apa Lip? Ayo. Alif hanya tersenyum dan aku bingung. Bim, makasih ya udah mau jadi temanku. Tolong ucapin maaf buat paman dan bibiku kalau selama ini aku selalu jadi beban buat mereka. Lah, kamu ini ngomong apa? Kamu takut dimarahi karena pulang kemalaman? Nanti aku bantu jelasin. Kalau aku harus dimarahin juga sama paman dan bibimu, gak masalah. Alif melepas sendalnya, membungkuk untuk mengambilnya, lalu memegang tanganku, memberikan sendalnya padaku. Makin bingung aku bertanya. Ini apa? Kok kamu ngasih sendalmu buat aku? Pakai saja. Lah kamu? Aku enggak. Ah, kenapa? Sana pulang Bim sebelum makin malam. Ya udah ayo bareng. Maafin aku Bim, tapi aku nggak bisa pulang. Semua perkataan Alif benar-benar membuatku bingung dan terkejut. Maksudmu gimana? Aku nggak bisa pulang. Tempatku bukan lagi di sini. Aku sudah jadi anaknya dan aku bakal tinggal di sana. Bulu kuduku berdiri. Mata memanas sampai cairan bening menggumpal, menghalangi pandangan. Sepertinya aku telah menyadari sesuatu. Lip, nggak usah bercanda. Sambil mengusap air mata dengan punggung tangan dan satu tanganku masih memegangi sendal Alif. Sampai sini saja ya, aku nganterinnya. Aku harap kamu bakal sering jengukin aku di sana, walaupun aku bukan lagi manusia. Mataku memejam erat. 2 bulir mengalir mengusap pipi. Begitu kubuka mata kembali, Alif sudah tidak ada, menghilang, lenyap entah kemana. Alif! Kupanggil dengan suara parau, melihat ke sana kemari. Tetapi tidak ada. Yang kulihat justru sosok hitam tinggi besar berdiri di sisi salah satu pohon, tengah memandangku. Takut, aku berlari pulang sambil menangis. Sendal Alif tetap aku bawa, tetapi tidak aku pakai. Sesampainya di rumah, ibu dan bapak tengah berdiri di depan pintu dengan beberapa orang. Juga ada paman Alif di sana.
Ya Allah nak, dari mana saja kau baru pulang? Ibu bertanya dengan raut wajah tegang bercampur lega, mungkin karena aku sudah pulang. Kuceritakan semua pada bapak dan ibu sembari menangis, semua tanpa terlewatkan. Tidak terbendung semua perasaanku. Meski aku bercerita sembari sesegukan, tapi aku cukup percaya ceritaku dapat dipahami. Lalu setelah itu ibu, bapak, paman Alif terkejut. Karena aku yang menangis hebat, membuat para tetangga keluar melihat dan datang. Rumahku seketika ramai. Tidak berselang lama banyak warga mulai mencari Alif. Sampai 3 hari pencarian tidak membuahkan hasil. Mereka hanya menemukan sendalku yang putus dan 2 ikat ranting kayu milikku dan milik Alif yang kami tinggalkan tempo hari. Alif benar-benar pergi dan aku selama beberapa hari tidak berani keluar dari rumah karena terus mengingat semua kejadian hari itu. Tidak terlupakan dan terus melekat dalam ingatan. Aku berhenti berjualan air karena itu membuatku seperti menyakiti diri lantaran mengingat Alif. Walau begitu, sekitar 1 tahun kejadian itu, aku memberanikan diri kembali naik ke gunung. Tetapi tidak untuk mencari kayu bakar, hanya berjalan-jalan tidak jelas sampai ke curug air terjun setinggi 4 meter, tempat Alif dimandikan oleh hantu pengantin. Itu semua aku lakukan karena untuk menjenguk Alif, sesuai ucapan terakhirnya mengantarku. Sampai di curug aku hanya akan berdiam, bermain air, kadang iseng melempar batu ke tengah curug. Walau aku tidak melihatnya, tetapi aku yakin Alif melihatku, mengawasiku. Entahlah, rasanya saat aku sampai di tempat ini semuanya masih sama. Bahkan kenangan tentang Alif yang dimandikan, semua masih jelas tergambarkan, seperti sebuah replika ulang. Setiap kali aku datang, tidak lupa sendal Alif pun ikut kubawa. Mungkin bila ada orang lain yang melihatku seperti itu, mereka akan berpikir aku terkena gangguan mental. Sebab aku akan duduk, terus memandang sendal Alif yang kupegang, lalu tersenyum sendiri. Sampai kapanpun, aku gak akan melupakanmu, kawan. Le, besok sudah mulai sekolah lagi tak? Aku menengok. Enggak bu, jawabku pada ibu yang berdiri di ambang pintu. Aku melihat ke dalam rumah, tepatnya ke tembok. Tidur Le, besok kesiangan. Aku yang duduk di kursi kayu panjang samping pintu gegas berdiri, lalu masuk melewati ibu. Le, itu sendalnya gak dimasukin. Langkahku terhenti, menoleh keluar. Cepat aku berjalan keluar lagi dan mengambil sendal jepit yang masing-masing sebelahnya berbeda warna, hijau dan biru, tetapi satu ukuran. Pun warnanya saja sudah pudar. Ibu menatapku. Le, tadi habis naik ke curug ya? Iya bu. Saat aku berjalan masuk ke kamar, aku tahu ibu berjalan di belakangku, mengikuti, lalu berdiri di ambang pintu dengan menyibak tirai penutup kamar. Mau sampai kapan kamu nyimpan sendal punya Ali, Bima? Ibu bertanya, setelah aku menyimpan di lemari bagian gantungan, sehingga sendal itu tetap tertutupi bagian bawah baju yang tergantung. Nggak tahu bu, Bima cuma ngerasa bersalah saja, pengen ketemu Alif sekali lagi. Ya Allah Le, istighfar, jangan ngomong gitu. Kamu gak mikirin ibu sama bapak Le. Bukan gitu bu, Bima cuma pengen ketemu lagi, seenggaknya sekali lagi saja kalau bisa. Sudahlah, jangan ngomong lantur gitu, gak bagus. Sudah, ikhlasin saja Alif. Jangan kamu ingat-ingat terus, nanti Alif gak tenang. Kemudian tirai tertutup setelah ibu pergi. Saat jam istirahat, aku dan Dio teman sekelasku berniat ke warung. Tetapi kami berhenti ketika melihat anak perempuan kelas 4 SD, Putri, adiknya Dio berjalan paling belakang. Padahal di hadapannya rombongan teman perempuannya berjalan saling mengapit tangan. Dio yang melihatnya pun acuh. Aku pulang, menyusuri jalan tanah berbatu bersama Dio. Sebelumnya aku biasa pulang jalan bersama Alif. Beberapa motor ojek yang mengantar pendaki dari base camp menuju pos bapak mertua melewati kami silih berganti. Bim, duluan ya, seru Dio setelah sampai rumah dengan pagar kayu setinggi dada kami. Iya, balasku lalu aku lanjut berjalan. Tinggal beberapa saat lagi waktunya aku memotong jalan karena sudah sampai depan rumahku. Tetapi aku berhenti karena melihat seorang wanita dan pria sedang berdiri di depan rumah pamannya Alif. Si wanita sedang menempelkan wajahnya di depan kaca jendela rumah, mungkin mengecek apakah ada orang atau tidak di dalam. Sampai wajah itu berbalik dan menatapku. Baru kukenali wajah itu, ibunya Alif, Bude Suci. Bima,
Bude Suci memanggil. Aku berjalan menghampiri. Bude, langsung aku menyalami tangannya. Bima, kelas berapa sekarang, Le? Kelas 5, Bude. Kalau Bima sekarang kelas 5, berarti Alif kelas 4 yo. Aku diam. Rupanya Bude Suci belum tahu. Ini kok sepi banget ya. Paman sama bibinya Alif kira-kira jam segini kemana ya, Bim? Pria yang dari tadi berdiri sambil bermain ponsel melihatku sembari memasukkan handphone ke dalam saku kemeja di bagian dadanya. Biasanya pamannya Alif kalau jam segini belum ada di rumah, belum pulang jualan dari pasar, Bude. Tapi bibinya jam segini biasanya ada di rumah. Oh, gitu. Bude Suci mengangguk. Kayaknya kita tunggu sebentar lagi, Mas, ucapnya pada si pria. Jam 10 kok sudah pulang sekolah, Bim. Iya, Bude, soalnya baru mulai masuk sekolah lagi. Jadi cuma bahas siapa pengurus kelas sama nyatet mata pelajaran saja. Alif belum pulang, gak bareng sama Alif. Aku tetap diam. Tidak ada keberanian untukku menceritakan semuanya. Kupikir akan lebih sopan kalau pihak keluarga Alif saja yang langsung bercerita. Bima, kok malah diem? Bude nanya lo. Suara motor yang ku kenal terdengar dan itu membuatku lega karena selamat dari pertanyaan yang perlahan mendesak bagiku dari Bude Suci. Pamannya Alif pulang dari pasar. Motor Supra yang membawa keranjang sayur di jok belakang dengan isi sayur yang tinggal setengah keranjang. Tatapan lelaki itu terkejut melihat siapa yang berdiri di hadapanku, memperhatikannya dengan senyuman. Mas, Bude Suci segera berjalan menghampiri pamannya Alif. Bahkan sebelum ia turun dari motor, aku segera berjalan cepat untuk pulang. Sambil berjalan menuju pintu rumah, setiap langkah aku sambil menerka pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh Bude Suci. Kemudian jawaban apa yang akan diberikan oleh pamannya Alif. Le, tanganku baru saja menyuap nasi ke mulut berhenti saat melihat ibu berdiri di ambang pintu dapur. Kebiasaan, kalau ada hal yang tidak biasa ibu selalu berhenti di ambang pintu lebih dulu. Aku bahkan sampai diam-diam hafal dan bisa menebak. Iya, Bu. Ibunya Alif pengen ngomong sama kamu. Aku diam lalu mengangguk. Baru diberitahu seperti itu saja aku sudah tahu apa yang akan ditanyakan. Kutinggalkan nasi dan lauk ikan asin, campur kecap yang tinggal setengah piring lagi. Kucuci tangan di kamar mandi. Baru keluar kamar mandi aku sudah mendengar suara tangisan dari ruang tamu dengan suara ibu yang mencoba menenangkan. Setelah mengelap tangan dengan lap kumal di atas meja, aku keluar dari dapur. Bude Suci dan pria yang bersamanya tadi segera menatapku. Ada paman dan juga bayi 1 tahun yang tengah memakan biskuit di pangkuan bibinya Alif. Bima, Bude Suci memanggilku dengan suara yang parau. Aku mendekat. Lalu tanganku ditarik dan aku berakhir di dalam pelukannya. Bima, ceritakan sama Bude, Le. Terakhir kali kamu ketemu Alif, katanya sembari terisak. Aku menceritakan semuanya, apa adanya. Lagi membuka ingatan lama yang perlahan tidak terasa membuat mata berkaca-kaca. Selesai bercerita, Bude Suci menangis keras. Di pelukan ibu, aku hanya diam tidak bisa berbuat apa-apa selain memperhatikan suasana rumah yang perlahan menjadi ramai oleh tetangga. Bima, boleh Bude minta sendal Alif yang masih kamu simpan? Aku tidak langsung menjawab, berdiam sebentar, walau sebenarnya aku ingin terus menyimpannya, tetapi aku tahu kalau ibunya Alif sepertinya juga layak menyimpannya. Bagaimanapun itu milik anaknya. Boleh, Bude. Beberapa waktu setelah itu sendal Alif sudah dibawa pergi oleh Bude Suci dan suaminya. Malam harinya setelah acara kelulusan, aku tengah rebahan, menonton TV yang kadang layarnya jelas, kadang kalau di situasi cuaca yang tidak tertentu, akan berubah menjadi abu-abu seperti dipenuhi semut. Bima, aku segera bangun, duduk ketika bapak memanggil. Bapak sama ibu gak sanggup buat nyekolahin kamu ke SMP, Le. Wajah lelah bapak, tatapan sendu ibu, seperti menyiratkan sangat menyayangkan nasib sekolahku. Namun aku cukup sadar dan bersyukur setidaknya sudah punya ijazah SD. Gak apa-apa, Pak, biar Bima bantu bapak atau ibu aja di rumah. Apa kamu gak malu, Le? Teman-temanmu pada lanjut SMP. Enggak, Pak, gak apa-apa. Maafin ibu sama bapak ya, Le, kata ibu. Suaranya pelan dan penuh rasa bersalah. Gak apa-apa, Bu, yang penting Bima ada ijazah SD. Itu sudah jadi bukti Bima udah pernah sekolah. Aku juga sama seperti anak-anak pada umumnya, punya cita-cita.
ingin tetap sekolah, tapi aku juga sudah dilatih dari kecil oleh ibu dan bapak untuk tidak terlalu banyak menuntut dalam hidup. Aku pernah ngotot, ingin dibelikan mobil-mobilan saat masih kelas 2 SD. Sangat egois dan bahkan tidak memperdulikan perkataan bapak dan ibu. Hingga akhirnya aku bisa dibelikan, tapi bayarannya adalah aku harus menerima fakta. Bapak mendapat musibah kecelakaan kerja saat menggotong kayu. Kaki bapak keseleo cukup parah dan tidak bisa bekerja selama 1 bulan kurang lebihnya. Di situ aku tidak terlalu semangat untuk bermain mobil-mobilan lagi. Ibu menasihati dan meminta aku untuk belajar tidak egois. Setelahnya sembari terbaring, bapak berkata, "Le, maafin bapak sama ibu. Belum bisa beliin kamu mainan kayak teman-temanmu. Semoga nanti saat sudah besar, kamu punya rezeki yang lancar biar bisa beli apa saja yang kamu mau. Buat bayar keinginan saat kecil, apa yang gak kamu dapat dari bapak dan ibu ya, Le." Apa saja aku jalani setelah tidak lanjut sekolah, mulai dari mencari rongsok, lalu bekerja membantu pamannya Alif di pasar, kemudian sekarang sampai usiaku 20 tahun, aku menggantikan bapak menjadi kuli panggul kayu. Sekitar pukul 4:30 sore aku pulang bekerja, mengantongi uang 450.000 setelah gajian. Sembari jalan aku menyesap es marimas 1000-an yang kubeli di warung sambil pulang. Baju basah dan kotor kusampirkan di pundak kiri. Aku pulang bertelanjang dada, bagian bawahku memakai celana levis sepanjang lutut. Sungguh rasanya lelah campur tidak sabar. Ingin segera memberi uang gajian pada ibu. Langkahku berhenti saat melihat Putri, adiknya Dio, yang sekarang kelas 2 SMA, sedang ditonyor-tonyor kepalanya oleh teman-teman sekolahnya. Ketika mereka melihatku, mereka menghentikan aksinya dan terkejut. "Lah, Mas Bima kan ini?" tanya salah satu dari 4 gadis SMA itu. Aku menaikkan alis sekali, lalu kuacukan mereka yang berteriak di belakang meminta nomor HP. Kemudian tidak lama saat sampai depan rumah, tampak beberapa pemuda termasuk bapak berkumpul di pos. "Ada apa, Pak?" "Itu Le, kita lagi ngumpulin orang buat jadi relawan nyari orang, ada pendaki yang hilang," kata bapak. Mendengar ada orang hilang, aku jadi teringat dengan Alif. "Bima mau ikut nyari kayaknya, Pak." "Iya, tapi nanti dulu, nunggu orang-orang di base camp juga." "Kalau gitu Bima pulang dulu, mau mandi." Bapak mengangguk. Aku akhirnya pulang. Saat sampai rumah sudah kulihat ibu baru saja selesai menyiapkan makan malam. "Baru pulang, Le?" "Iya, Bu." Kurogos aku lalu kuberikan 4 lembar uang ratusan ribu pada ibu. "Buat kamu ada, Le?" tanya ibu, masih memegangi uang dariku dan tampak ragu untuk menyimpannya. "Ada, Bu." Baru ibu mengangguk dan tersenyum simpul. Kusisakan 50.000 di kantong untuk pegangan selama seminggu. Aku melihat lauk di meja, ikan, sambal, sayur sop, dengan nasi di bakul yang masih mengeluarkan uap panas. Memang selama aku bisa membantu bapak mencari kebutuhan sehari-hari, makanan yang disajikan ibu perlahan mulai berbeda, bermacam-macam, dan aku jadi sering melihat bapak makan dengan nambah nasi juga lauknya. Baru aku mengerti kesederhanaan yang sangat disyukuri itu jauh lebih membahagiakan. "Bima mau mandi dulu, Bu," ujarku berjalan ke kamar mandi. "Bapakmu di mana, Le?" "Lihat tidak tadi di jalan?" "Ada tadi di pos, lagi sama warga, ngumpulin relawan buat nyari pendaki yang hilang." Kemudian pintu kamar mandi baru aku tutup. Selesai mandi dan baru saja beres makan, ponsel di kamar berdering. Ibu yang tengah mencuci piring langsung melihat ke arahku, seperti bertanya kenapa aku tidak segera mengangkat panggilan itu. Aku bangun dan melangkah menuju kamar. Barulah aku ambil benda pipi yang layarnya menyala, menunjukkan satu nama, terus menelpon lagi bahkan saat panggilan pertama telah mati. "Indah." "Halo? Mas Bima?" "Mbah." Kabar duka menimpa keluargaku. Kakek meninggal dunia. Aku dan bapak ibu langsung pergi keluar desa ke rumah Mbah Kakung dan Mbah Putri. Kami pergi diantar oleh tetangga yang memiliki motor. Saat akan pergi aku melihat Dio dan para pemuda desa berjalan rombongan. Karena mereka lewat jalan depan rumahku, jelas mereka juga melihatku yang akan naik ke motor tetangga yang akan mengantar. "Bim, gak ikutan nyari orang?" tanya Dio. "Ndak, Di, soalnya mbahku meninggal." "Innalillahi." "Mau nyari orang ya, Le?" tanya bapak pada Dio. "Iya, Pak Dik." "Ya sudah, hati-hati ya." "Iya, turut berduka cita nggih, Pak Dik," kata Dio sembari sedikit membungkukkan badan pada bapak
diikuti oleh pemuda yang lain. Bapak dan ibu sudah naik ke motor lalu sudah pergi duluan. Dik, aku pergi dulu ya. Iya Bim, hati-hati. Yo, kamu hati-hati muncaknya. Yo wes tenang. Sesampainya di rumah Mbak Kakung, suasana sudah sangat ramai. Aku melihat Indah, gadis 15 tahun, anak dari adik bapak, sedang menangis di sisi Mbak Kakung yang sudah ditutupi kain. Mbak Putri juga tidak henti-hentinya meneteskan air mata sembari terus membaca buku Yasin bersama tetangga yang lain. Le, tolong ambilin aqua gelas di dapur. Tita Bi Inum ketika aku berdiri di ambang pintu dapur menatap sedih pada jenazah Mbak Kakung. Aku mengangguk lalu pergi ke dapur. Di dapur ternyata tidak ada orang selain aku. Ketika aku melihat tumpukan kardus di atas bangku kayu di dekat meja dapur, gegas melangkah ke sana. Saat bersiap akan mengangkat satu dus aqua gelas, aku tertegun kala ekor mata seperti menangkap bayangan seseorang tengah berdiri di kegelapan gudang yang tidak ada pintunya. Refleks aku menoleh. Le, sini Le. Mbak Kakung? Suaranya seperti suara Mbak Kakung. Aku melihat ke sekitar, masih tidak ada orang. Karena penasaran, ku dekati pintu masuk gudang yang gelap. Sembari berjalan, aku terus menatap ke dalam gudang. Mata menyipit saat kulihat bayangan samar tubuh kurus setinggi dada dengan gerakan tangan yang menyuruhku untuk masuk. Mbah, sini nak. Mbah mau ngasih sesuatu sama kamu. Tanpa merasa takut sedikit pun aku terus melangkah masuk. Kini sosok setinggi dada, kurus, perlahan kurasakan sentuhan tangan keriputnya menyentuh mata. Jari-jari ringki yang kuhafal dari sebagaimana perawakan Mbak Kakung perlahan mengusap turun dari mata sampai dagu. Tidak terasa apa-apa. Mas Bima, aku terkejut berjingkit segera menoleh, rupanya itu Indah. Mas, lagi apa di gudang? Saat aku kembali melihat ke hadapan, sosok bayangan seperti Mbak Kakung telah hilang. Mas, ini lagi apa sih? Ibu tadi minta tolong Mas ngambilin dus aqua kan? Iya. Lah terus ngapain Mas di gudang barusan? Aku bingung menjawabnya. Jadi tanpa kendali mulut menganga sendiri. Tadi nyariin dus aquanya. Indah menatapku heran. Lah, dus numpuk di sini Mas, nggak lihat? Karena tidak mau terlihat makin aneh, aku menilap baju koko hitam bagian lengan yang aku kenakan, lalu mengangkat satu dus aqua dan meninggalkan Indah sendirian di dapur. Aku menginap di rumah Mbah sampai 3 hari. Hari keempat kuputuskan untuk pulang karena aku tetap harus bekerja sebagai kuli panggul kayu. Aku diantar oleh tetangga dari rumah Mbah dengan motornya. Gak apa-apa Le, sendirian dulu di rumah. Bapak sama ibu pulangnya nanti kalau Mbah udah 7 hari. Gak apa-apa Bu. Sekitar pukul 5:30 aku sampai. Tetangga Mbah yang mengantar langsung pamit pulang, bahkan menolak saat aku berikan uang bensin. Gak perlu, ya wes, aku tak mulai sih yo. Cek akeh gawean Le. Iya Pak, terima kasih. Malam harinya saat baru keluar dari masjid selesai sholat isya, aku bertemu Putri yang kebetulan juga baru selesai sholat. Put, Masmu udah pulang belum dari gunung? Belum Mas. Dia menatapku kemudian menunduk seperti orang ketakutan. Kamu kenapa sih? Kok kayak ketakutan gitu? Putri menggeleng kuat. Aku pulang dulu Mas. Dia langsung memakai sendal dan berjalan cepat meninggalkan area masjid. Tidak mau banyak memikirkan, aku pun pulang. Sesampainya di rumah terasa sekali perbedaan saat tidak ada ibu dan bapak. Sunyi sekali. Karena bosan aku masak air lalu membuat kopi. Kuangkat bagian atas gelas dengan satu tangan, lalu satu tangan lagi memegangi HP. Niat hati ingin mengopi di luar, tapi saat aku akan melewati pintu ruang tengah, aku melihat sosok hitam berbulu sedang melangkah masuk dari pintu utama. Kaki satunya baru saja melangkah masuk, sedangkan kaki satunya masih berada di luar. Tanpa sadar gelas berisi air panas yang kupegang jatuh. Prang, pecah, tumpahan airnya mengenai kaki. Aku langsung berlutut, memegangi kaki yang terasa panas. Sosok hitam itu menggeram, membuatku kembali menatapnya. Tanduk di dahi mengeluarkan api. Jelas sekali perubahan ukuran, semakin dilihat, dia semakin tinggi dan besar. Kamu bukan Tuanku, kata sosok itu seperti marah. Sedang aku meneguk ludah tidak mengerti. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.